Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik. Nah, muatannya adalah PPKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan pagi ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran untuk muatan PPKN kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kemudian, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota musyawarah. Nah, sebelumnya di kelas 4 kalian sudah pernah belajar hak dan kewajiban. Nah, coba kita lihat dulu gambar ini. Di sebuah desa pada hari Minggu mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Nah, selama ini warga selalu menutup hidung saat melewati tumpukan sampah. Nah, sebelum mereka melakukan kerja bakti, mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah bermusyawarah, warga menemukan solusinya untuk permasalahan sampah tersebut. Nah, kegiatan warga itu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang. Kemudian, tanggung jawab adalah kesadaran dari manusia tersebut terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, kewajiban disertai dengan tanggung jawab akan mampu memberikan hak atau bisa mendapatkan hak. Nah, hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki seseorang sejak lahir. Nah, sebagai seorang anak atau sebagai seorang siswa, apa saja sih kewajiban kalian di rumah? Atau apa saja sih hak kalian di rumah? Kalian sudah pernah mempelajari itu waktu kelas 4 SD. Nah, jika kewajiban tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka kewajiban pun tidak akan efektif. Maka dari itu kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu harus berjalan selaras atau seimbang. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melaksanakan kewajibannya sehingga memperoleh hak dengan baik. Nah, sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak bisa menunaikan kewajibannya. Berikut adalah hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, bisa memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Jadi, tanpa paksaan itu adalah hak warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Keempat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kelima adalah penghidupan yang layak. Dan keenam, mempertahankan wilayah negara Indonesia. Apa sih kewajiban warga masyarakat? Nah, kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus menjunjung tinggi dasar negara sebagai warga masyarakat. Kedua, mentaati peraturan, misalnya peraturan lalu lintas. Ketiga, taat membayar pajak bagi yang sudah berpenghasilan. Keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kemudian yang kelima, membangun bangsa agar dapat berkembang dengan maju. Nah, berikutnya hak yang bisa kamu peroleh di lingkungan sekolah apa saja? Yang pertama,
kamu berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang kedua, kamu berhak meminjam buku di perpustakaan. Dan yang ketiga, kamu berhak berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, kamu berhak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang kelima, kamu berhak tidak diperlakukan diskriminasi oleh warga sekolah. Yang keenam, kamu berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Dan yang ketujuh adalah kamu berhak merasakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut, maka kalian harus melakukan kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan hak. Nah, apa saja kewajiban di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah kamu harus mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Misalnya pakai seragam, kalian harus membersihkan kelas seperti itu, tidak boleh rambutnya gondrong bagi yang laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan dalam proses belajar ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik jika proses belajar tenang. Yang ketiga, menghargai dan menghormati semua warga sekolah. Yang keempat, menggunakan seragam dan atribut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, membayar administrasi sekolah. Yang keenam, mengikuti upacara bendera. Dan yang tujuh, mengerjakan tugas dari guru. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh orang atau masyarakat yang sedang melakukan musyawarah. Nah, musyawarah itu apa? Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau kesepakatan yang juga bisa disebut dengan mufakat. Nah, jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak bisa dilaksanakan, maka bisa dilakukan dengan voting, yaitu voting dilakukan dengan memilih suara terbanyak tapi tanpa memperhatikan kemaslahatan bersama. Nah, sedangkan musyawarah memperhatikan kemaslahatan bersama. Nah, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan kepentingan bersama, jangan kepentingan individu atau golongan saja. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah dalam bermusyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi harus bisa masuk akal, gitu ya. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat dalam bermusyawarah antara lain apa saja? Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Nah, kalian juga di kelas kan sering seperti itu, angkat tangan dulu baru bisa bicara atau minta izin untuk bicara. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai dulu. Jadi jangan yang satu bicara, yang lain juga ikut bicara. Jadi tidak ada yang mendengarkan. Kalau ada yang berbicara, tunggu dulu hingga pembicaraannya selesai, baru kalian bisa angkat tangan atau izin untuk bicara. Kemudian yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suaranya harus jelas supaya bisa didengar oleh semua orang. Nah, sikap apa saja yang bisa kalian lakukan dalam bermusyawarah? Yang pertama adalah menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Jadi tidak boleh mengejek pendapat orang lain, ya.
Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi tidak memaksakan apa yang kita mau agar orang lain mau menuruti apa yang kita mau. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Mencela artinya mengejek yang tadi Ibu bilang. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi biarkan dulu mereka berbicara sampai selesai, baru bisa kalian sanggah, atau mungkin ada pendapat lain yang bisa kalian ajukan. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui bagaimana ciri-ciri bermusyawarah, sikap apa saja yang perlu dilakukan, nah, Ibu minta kalian menyebutkan 2 hak dan 2 kewajiban apa saja sebagai anggota musyawarah. Nah, jawaban bisa kalian kirim di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom di kelas masing-masing. Atau bisa juga melalui WA pribadi wali kelas kalian, ya. Bisa dikerjakan nanti dan dikirim ke masing-masing wali kelas kalian. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga pembelajaran ini tetap menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.